teman-teman semua, sebelum menonton jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. You know you could have been a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been a boo. And baby, sounds so sweet. You know you could have been some perfume. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell you. Where do the things you do? Beautiful day. Trust in me. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Lisa Aksode dengan NIM 329. Saya Cecil Silvona dengan NIM 20326. Dan saya asli dengan NIM 229. Teman-teman, ini kelompok kami kelompok 9 kapasitas dari matematika dengan dosennya yaitu Pak Arif SE. Materi yang teman dapatkan yaitu materi pertama yaitu ruang lingkup ekonometrika. Yang kedua, persamaan regresi sederhana. Ketiga itu persamaan regresi berganda. Sekian video dari kami, selamat menonton, bye bye. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonometrika. Sebelum kita masuk di materinya yaitu ruang lingkup ekonometrika, teman-teman juga perlu ketahui tentang apa itu ekonometrika. Secara etimologis, ekonometrika berasal dari kata ekonomi yang berarti ilmu ekonomi dan metrik yang berarti pengukuran. Maka secara sederhana, ekonometrika ini berarti pengukuran dalam ilmu ekonomi. Namun teman-teman, secara ilmiah, ekonometrika ini adalah ilmu yang menggabungkan teori-teori ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel ekonomi dengan menggunakan data empiris. Baik, kita langsung saja di materinya yaitu ruang lingkup ekonometrika. Teman-teman, ruang lingkup ekonometrika ini sangatlah luas. Secara garis besar, ruang lingkup ekonometrika ini dibagi menjadi 3 cabang utama. Di antaranya, 1. Ekonomi teoritis, yang berarti cabang ini berfokus pada 1. Pengembangan metode estimasi, 2. Analisis sifat-sifat estimator, 3. Pengujian asumsi-asumsi klasik. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan metode yang digunakan ini tepat secara ilmiah dan hasil estimasinya valid secara statistik. Yang kedua ada ekonomi terapan, yang dimana cabang ini berfokus pada penerapan metode ekonometrika untuk memecahkan masalah-masalah nyata, teman-teman. Contohnya, mengukur pengaruh inflasi terhadap pengangguran, terus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan yang terakhir menentukan elastisitas permintaan barang. Dan yang ketiga yaitu ekonometrika komputasional. Nah, ekonometrika komputasional ini adalah cabang modern dari ekonometrika yang memanfaatkan komputer, algoritma, dan teknologi data untuk analisis yang lebih kompleks. Berikut teman-teman ada peran ekonometrika dalam ilmu ekonomi. Jadi ekonometrika ini adalah jembatan antara teori dan kenyataan, teman-teman. Tanpa ekonometrika, teori ekonomi hanyalah berupa dugaan. Dengan ekonometrika yaitu teori bisa dibuktikan, diukur, dan juga digunakan dalam kebijakan nyata. Contohnya teman-teman, teori Keynes yang berarti konsumsi tergantung pendapatan. Yang terakhir teman-teman, jadi dengan ekonometrika ini kita juga bisa menghitung marginal propensity to consume, teman-teman, yaitu seberapa besar pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ruang lingkup ekonometrika. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi sederhana. Saya atas nama Cecil Silvona dengan NIM 20326 akan membahas tentang persamaan regresi sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistika yang digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistika antara dua variabel, memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Bentuk umum persamaan. Secara umum, persamaan regresi linear sederhana untuk sampel dapat ditulis sebagai Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah nilai taksiran atau nilai prediksi dari variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta, yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0.
B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan pada Y untuk setiap satu unit perubahan pada X. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi koefisien regresi. Koefisien regresi B memiliki dua kemungkinan interpretasi utama, yaitu 1. Jika B bernilai positif, B lebih dari 0, terdapat hubungan positif antara X dan Y. Kenaikan 1 unit pada X akan menyebabkan peningkatan sebesar B unit pada Y. Yang kedua, jika B bernilai negatif, B kurang dari 0, terdapat hubungan negatif antara X dan Y. Kenaikan 1 unit pada X akan menyebabkan penurunan sebesar B unit pada Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar matematika Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa melihat tabel di bawah ini secara detail. Selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban. Pertama-tama kita membuat tabel penolong. Fungsi dari tabel penolong adalah mengelompokkan hasil nilai dari tiap variabel yang akan dimasukkan dalam rumus untuk mencari nilai A dan B maupun menyelesaikan persamaan regresi sederhana ini. Selanjutnya setelah kita membuat tabel penolong, kita mencari nilai B dan A untuk menyelesaikan persamaan regresi ini. Yang pertama untuk nilai B sama dengan N kali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan, sama dengan 12 kali 76.950 kurang 917 dikali 1000 per 12 kali 70.715 kurang 917 kuadrat, sama dengan 923.400 kurang 917.000 per 848.580 kurang 840.889, sama dengan 6.400 per 7.691. B sama dengan 0,832. Selanjutnya untuk nilai A sama dengan sigma Y kurang B kali sigma X per N, sama dengan 1000 kurang 0,832 kali 917 per 12, sama dengan 1000 kurang 762,944 per 12, sama dengan 236,926 per 12, sama dengan 19,744. Jadi persamaan regresi adalah Y sama dengan 19,744 tambah 0,832X. Regresi berganda, di mana regresi linear berganda adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat atau dependen dan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas tersebut. Keterangan variabel regresi berganda dengan persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Berikut slide kedua adalah deskripsi lengkap untuk setiap komponen variabel dan konstanta. Pertama ada variabel terikat atau Y, nama lainnya adalah variabel dependen, variabel respon, dan variabel kriteria. Fungsinya itu variabel yang diprediksi atau dijelaskan perubahannya oleh variabel-variabel bebas atau X. Contohnya adalah jika Anda ingin memprediksi penjualan berdasarkan biaya promosi atau X1 dan kualitas produk X2, maka penjualannya adalah Y. Kedua, ada variabel bebas X1, X2, nama lainnya adalah variabel independen, variabel prediktor, dan variabel penjelas. Fungsinya itulah variabel yang mempengaruhi atau digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat atau Y. Syarat regresi bergandanya adalah harus terdapat dua atau lebih variabel bebas. Contohnya dalam kasus prediksi penjualan, variabel bebasnya adalah biaya promosi X1 dan kualitas produk adalah X2. Selanjutnya slide ketiga, pertama ada konstanta atau A, nama lainnya adalah intercept atau perkembangan.
dengan fungsinya yaitu menunjukkan nilai rata-rata dari variabel terikat atau Y ketika semua variabel bebas X1, X2 bernilai 0. Interpretasi. Dalam konteks nyata, terkadang interpretasi A tidak selalu bermakna secara praktis. Misalnya, jika variabel X tidak mungkin bernilai 0. Keempat, ada koefisien regresi atau B1, B2, mana nama lainnya adalah slope, dengan fungsi yaitu menunjukkan besarnya perubahan rata-rata pada Y yang diakibatkan oleh perubahan satu unit pada variabel bebas yang bersangkutan atau X1 dengan asumsi variabel bebas lainnya dipertahankan konstan atau ceteris paribus. Lalu arah pengaruhnya adalah B1 positif, berarti hubungannya searah. Jika X-nya naik maka Y-nya naik, dengan BI negatif yaitu berarti hubungan berlawanan. Jika X-nya naik, Y-nya akan turun. Selanjutnya kita akan masuk di contoh soal, di mana contoh ini itu untuk mencari ada atau tidak adanya hubungan signifikan antara tiga variabel, di mana IPK sebagai X1, umur sebagai X2, dan skor adalah Y. Selanjutnya kita masuk ke slide jawaban, di mana untuk menentukan nilai B0, B1, B2 kita akan membuat tabel yang memudahkan kita menentukan nilai koefisien regresi. Kemudian kita cari dulu nilai dari sigma X1 sampai sigma X1 X2, di mana sigma 1 kuadrat itu artinya adalah jumlah X1 kuadrat pada tabel sebelumnya, di mana nilainya adalah 40,18, dan sigma X1 yang dikuadratkan, sigma X1 nya berupa 14 dikuadratkan, dan N-nya adalah 5, di mana hasilnya adalah 0,198. Sama caranya terus sampai sigma X1 X2. Next, setelah itu kita bisa menentukan nilai dari B1, B2, B0 ini urutannya, jadi kita mencari B1, B2 dulu baru bisa menentukan B0 nya. Kenapa? Karena di dalam rumus B0 ada B1, B2, jadi B1, B2 dulu dihitung baru kemudian B0. Nah, B1 di sini adalah 87,6. Artinya apa? Artinya adalah bahwa karena di sini nilainya positif berarti hubungannya searah. Yang berarti kalau IPK-nya naik per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga naik sebesar 87,6. Kalau IPK-nya turun per satu satuan, maka TOEFL-nya juga turun sebesar 87,6. Selanjutnya B2 juga sama, dimana kalau umurnya naik satu satuan, maka nilai TOEFL-nya juga naik sebesar 14,6. Kalau umurnya itu turun satu satuan, maka nilai TOEFL-nya juga menurun sebesar 14,6 seperti itu. Karena nilainya positif, maka di sini hubungannya searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik. Begitu juga sebaliknya, bila X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Selanjutnya ada B0 atau nilai konstanta, di sini adalah negatif 46,4. Artinya kalau nilai X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu adalah negatif, dimana nilainya adalah negatif 46,4. Terakhir yaitu membuat model regresi berganda, di mana Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah E. Jadi Y-nya itu sama dengan negatif 46,4 tambah 87,6 X1 tambah 14,6 X2